Oke, Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Suara aku kedengeran kan ya? Insya Allah. Waalaikumsalam. Salam. Kedengeran kok Kak. Iya, iya. Afwan kalau aku jarang nongol juga di grup. Insya Allah sih, oh ya, nama aku Lila, atau kadang suka di grup itu pakai nama Mimi yang Mai-Mai itu, yang nama alay itu. Jadi, em, insya Allah sih sejauh ini memang di XK Dreamers ya yang ngisi untuk Vagabond itu yang kajian Ba'da subuh untuk sharing surah Yusuf. Nah, alhamdulillah kami kemarin udah sampai ayat 70-an. Nah, um, ini menarik juga ya teman-teman di sini mau bahas Al-Kahfi karena justru seru banget Al-Kahfi ini banyak tentang cerita-cerita ya. Jadi insya Allah kita bareng-bareng belajarnya ya. Kalau misalnya aku ada kesalahan, salah persepsi juga, kekurangan, mohon ditambahkan juga, mohon di apa namanya diperbaiki juga. Kita bareng-bareng aja di sini. Oke, sip. Oke, Kak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk Al-Kahfi. Hari ini kita opening aja. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas benar-benar yang lebih detail lagi untuk dari ayat per ayat gitu, ayat 1 sampai 2 sampai ya sampai sampai selesai insya Allah. Nah, opening ini jadi ayat favorit aku di Al-Kahfi itu sebenarnya yang ini, ingatlah pada Tuhanmu atau Allah ketika engkau lupa. Ini kenapa amazing banget? Soalnya justru di saat kita lupa kita harus mengingat. Ini kan permainan kata gitu ya. Loh kan kita lupa gimana kita mau ngingat. Nah, justru di Al-Kahfi ini akan dijelaskan banyak banget insight dari kehidupan kita yang bisa kita ambil sehingga kita akan terus mengingat Allah bahkan di saat-saat yang mungkin nggak ter apa ya nggak kita expect gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi emosi, wah kondisinya lagi nggak enak atau gimana itu kan lupa ya gitu ya, lupa daratan ya, lupa Allah, lupa segalanya gitu. Tapi justru di Al-Kahfi ini kita banyak akan belajar bagaimana kita mengambil pelajaran kehidupan. Oke, insya Allah. Introduction ini Al-Kahfi selalu kita bacakan setiap hari Jumat. Terus memang baiknya atau sunatullahnya itu untuk kita apa namanya membaca Al-Kahfi ini bahkan sebelum surah-surah lainnya. Dan isi dari surah Al-Kahfi ini kebanyakan adalah tentang cerita-cerita. Jadi ada 4 cerita di dalam satu surah. Dimana kalau surah lainnya kan ada yang fokus gitu. Kalau surah Yusuf tuh fokus banget tentang Nabi Yusuf gitu semuanya. Atau di surah lainnya ada tentang Nabi Muhammad, ada tentang Nabi yang lain. Tapi di surah Al-Kahfi ini justru pendek sebenarnya kan dia surah Mekah ya. Pendek-pendek. Cuma isinya ada 4 surat yang eh, banyak banget pelajaran kita bisa dapet 4 cerita maksudnya yang kita dapat dari cerita itu di mana Al-Quran itu bisa apa kayak kayak kalau nonton bukan nonton ya gimana ya kalau baca novel atau apa itu kan panjang terus banyak detailnya harus dijelasin lagi tapi kalau Al-Quran itu cara menceritakannya tuh pendek singkat jelas tapi ngejelep banget dan itu kalau mau dijelasin itu kayak bisa filmnya berepisode-episode Masya Allah. Nah, ini apa aja sih keutamaan dari surah Al-Kahfi? Kenapa kita harus atau sebaiknya kita baca terus setiap hari Jumat? Nah, karena ada 2 cahaya yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Kahfi ini. 2 cahaya itu cahaya hidayah. Jadi kita akan dipermudah untuk berbuat baik, kita akan lebih apa namanya dijaga untuk tidak melakukan yang haram. Kadang kan kayak kita suka ngerasa, aduh susah banget sih ngontrol diri, aku pengen nonton drakor, aku pengen rally gitu. Atau aduh susah banget sih kalau atau misalnya kok kayaknya berat banget ya buat buat puasa atau buat ini buat apa. Nah, itu
kalau kita biasain diri Al-Kahfi, kadang-kadang kita ngerasa kok kayak ringan aja gitu untuk puasa, untuk sedekah, untuk melakukan hal-hal yang baik jadi ringan. Dan cahaya kebaikan nanti kayak ada aura dalam diri kita gitu. Kalau di dunia kelihatannya kayak aura gitu. Jadi orang ngelihat kita tuh kayak seolah bagus gitu auranya, apa ya, kayak terang, oh lah udah agak halu nih kayaknya. Dan itu, cahaya itu akan menerangi kita tuh dari hari Jumat ini sampai Jumat depannya. Berarti kan Jumat depan kita baca Al-Kahfi lagi, akan berlangsung sampai Jumat depannya lagi. Nah, selain itu, ternyata cahaya ini tidak hanya yang cahaya dari kita, tapi juga, waktu itu tuh ada cerita kalau sahabat Nabi itu, waktu itu, mereka pada, apa namanya, membaca surah Al-Kahfi bareng-bareng itu. Terus ada yang, melihat kok dari atas langit itu ada yang kayak turun, cahaya yang turun. Setelah mereka selesai baca surah Al-Kahfi, cahaya itu naik lagi. Ternyata cahaya yang benderang, terang benderang itu, kayak chandelier gitu ya, itu ternyata adalah malaikat-malaikat yang turut mendengarkan mereka membaca surah Al-Kahfi. Malaikat tuh maksudnya saking saking mulianya surah ini sampai malaikat tuh pengen dengerin coba kita kita dikunjungin oleh malaikat selama kita membaca Al-Kahfi. Dan malaikatnya kan terang benderang apa segala. Malaikat tuh apa namanya? Mereka tuh kenapa dibilang sakinah dan salam? Sakinah kan tenangan, membawa ketenangan. Kalau kita deket-deket malaikat tuh membawa ketenangan gitu. Terus mereka juga salam, salam atau Islam, Islam yang dari kata salam, salam artinya damai. Jadi mendamaikan, menenangkan. Seharusnya kita kalau baca surah Al-Kahfi itu jadi tenang, jadi damai. Jadi cahayanya tuh bisa cahaya aura kita, ada juga cahaya dari malaikat yang mendatangi kita, masya Allah. Nah, selain itu, yang pasti teman-teman juga udah sering dengar nih, akan membantu melindungi kita dari fitnah Dajjal. Astagfirullahaladzim. Kalau kita, jadi disunahkan atau lebih baik kita itu menghafal 10 ayat pertama dari dari ayatnya Al-Kahfi itu. Karena itu akan menjaga kita dari fitnah Dajjal. Sebenarnya gini, kita kayak ngerasa, ah kayaknya nggak mungkin lah kalau Dajjal datangnya di waktu kehidupan kita tuh masih banyak kok yang Islam, maksudnya yang masih baik gitu. Konsepnya bukan begitu. Konsepnya tuh kayak sekarang tuh udah akhir zaman. Jadi meski bukan Dajjal bener apa ya, Dajjal benerannya, tapi banyak apa ya ancaman-ancaman yang ibaratnya kayak menyambut Dajjal itu nanti, ancaman-ancaman ini yang lagi di masa kita. Kayak sekarang tuh yang dulunya tabu pacaran kalau pegangan tangan di jalan tuh kan kita kayak ih apaan sih tabu banget, maksudnya kayak diliatin orang ih gitu kan. Kalau sekarang ya malah orang pamer-pamer, malah kalau belum belum pacaran orang tuanya kalau kamu single terus sih coba kamu keluar-keluar tuh cari-carilah apa gitu. Sekarang udah zamannya seperti itu fitnahnya, fitnah jajalnya di situ tuh. Dan nggak hanya cuma menjaga doang, tapi bagaimana untuk apa ya, kalau kalau beneran, ibaratnya kalau beneran kita bertemu ya, nauzubillah min dzalik, semoga enggak ya. Nah, dan dari fitnah jajal ini nggak bisa kita minta bantuan dari orang orang lain atau kita minta tolong, itu nggak bisa. Kita harus ngeprotek diri kita sendiri. Makanya kenapa kita yang harus hafal sendiri ayat 1 sampai 10. Selain itu, keutamaannya itu sebenarnya surah Al-Kahfi ini adalah ayat-ayat yang awal-awal diturunkan. Jadi diturunkan kan ayat-ayat Al-Quran itu satu persatu gitu kan. Nah ini termasuk yang awal-awal. Nah karena dia awal-awal, dia tuh banyak menceritakan atau apa namanya berisi tuh bahwa Allah mau kasih tahu kita dari apapun yang terjadi padamu, dari ujian apapun, dari tantangan apapun, kesulitan apapun, pokoknya musibah apapun, nggak usah khawatir. Allah yang jaga kamu, Allah yang akan selesaikan untuk kamu. Jadi di sini membuat kita sebenarnya menenangkan tadi ya, menenangkan lagi gitu. Karena apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun itu, Allah itu udah menjaminkan kita
pasti kita dijaga. Nah, selain itu juga surah Al-Kahfi ini termasuk surah ketiga yang diawali dengan hamdalah gitu. Surat pertama itu Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am. Jadi surah ini tuh kayak diawali dengan kebersyukuran kita kepada Allah, dan ada beda gitu. Kalau Al-Fatihah itu kan bersyukur atas Rob kita, atas Allah gitu. Tapi kalau Al-Kahfi ini beda gitu, beda alasan bersyukurnya. Kenapa kita bersyukurnya tuh beda alasannya. Di Al-An'am juga berbeda. Nah, ini termasuk ke surah yang mulia gitu kan, karena awalnya aja udah dimulai dengan Alhamdulillah. Oke, nah kita lihat dari strukturnya nih ya sekarang, struktur si surahnya ini. Surat sebelum Al-Kahfi itu Al-Isra. Ayat terakhirnya ayat 111. Ini potongannya aja. Nah, ayat 111 Al-Isra ini wa qulil hamdulillah. Nah, ini ada alhamdulillah di situ ya. Terus yang Al-Kahfi ayat pertamanya dimulai dengan alhamdulillahilladzi. Maksudnya ini ada historic timeline-nya. Jadi kayak sejarah gitu ya. Memang sejarah. Jadi ada timeline urutan waktunya. Kalau yang Al-Isra tadi kan ngomongin tentang Isra Miraj, terus ada apa namanya yang Yahudi gitu, cerita-cerita tentang Yahudi, dan itu menceritakan tentang umat Muslim yang dulu, yang lama gitu, previous Muslims gitu. Nah, tapi di Al-Kahfi seolah tuh kayak diberikan penerangan gitu. Nah, sekarang nih membuka lembaran baru tapi masih nyambung dengan yang sebelumnya, dengan surah Al-Isra, yaitu ngomongin tentang masa depannya umat Muslim atau umat Muslim yang baru nih. Kalau yang Al-Isra kan yang dulu gitu, umat Muslim yang dulu. Kalau di Al-Kahfi umat Muslim yang baru. Oke, itu sih tadi openingnya ya gitu, supaya kita lebih dekat dengan surah Al-Kahfi sendiri. Kita baca nggak hanya membaca, tapi kita mengerti dan paham gitu, supaya kita juga ada kecintaan lah terhadap surah ini. Nah, yang di-highlight juga di surah Al-Kahfi adalah status of slave ini, kayak kita kan hamba Allah. Ya, hamba masih kata-katanya bagus gitu ya, masih kata-katanya halus. Sebenarnya kan slave ya budak, pelayan gitu. Itu adalah status yang hina kalau buat manusia. Jadi kita lihat dulu nih status atau kasta ibaratnya ya, kita lihat. Kalau Isra Miraj yang di surah Al-Isra itu, jadi peristiwa Isra ini sendiri kan bertemu Allah, bertemu nabi lainnya, Nabi Muhammad ya, bertemu nabi lainnya, terus habis itu berhenti dulu di Al-Aqsa. Itu kan itu udah sebuah perjalanan yang sangat bombastis banget. Tapi ternyata Mi'rajnya sendiri ini artinya adalah yaitu hamba Allah yang melakukan perjalanan ke ketinggian yang tidak pernah dicapai oleh manusia manapun, untuk mendapatkan tadi ya wahyu Allah gitu, dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Artinya Nabi Muhammad ini sebenarnya kan hamba Allah, slave tadi, budak pelayan Allah. Tapi budak ini ibaratnya gitu, itu berkesempatan untuk melakukan perjalanan yang sangat tinggi banget, tertinggi banget, yang perjalanan yang paling tinggi, di mana nggak ada manusia lain yang pernah melakukan itu. Berarti di sini kan kita lihat status yang tinggi. Greatest status dari Nabi Muhammad itu statusnya tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang tadi, sudut pandang manusia dengan sudut pandang Allah. Kalau di sudut pandang manusia, namanya budak, pelayan, rendah gitu kan, udah lowest status itu di mata manusia. Tapi kalau kita menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah,
justru kita ada di status yang tertinggi. Nah, ini yang membedakan juga apakah dengan non-muslim atau dengan orang lainnya, yaitu kita menjadi budak siapa. Kalau kita jadi budak manusia, budaknya drakor, budaknya fandom atau apa, maksudnya budak hal lain yang duniawi, ya kita remain slave di lower status tadi. Tapi kalau kita hamba Allah, budaknya Allah, pelayannya Allah, berarti kita ada di status yang tertinggi, di mana tidak ada manusia lain yang bisa lakukan itu ya. Oh, sorry. Oke. Nah, jadi di suratul Kahf ini wahyu itu tidak turun. Jadi biasanya kan wahyu hidayah akan turun kepada kita gitu kan. Terus Al-Qur'an diturunkan untuk kita. Terus kita mendapatkan hidayah. Berarti kan kayak kita mendapatkan hidayah gitu, ibaratnya kayak turun dari langit wahyu dan hidayahnya, terus Al-Qur'an juga diturunkan kepada kita. Itu kita sebagai tadi slave tadi. Tapi di surat Al-Kahf ini justru terbalik. Justru Nabi Muhammad yang naik ke atas, bukan wahyunya diturunkan, tapi beliau naik ke atas ke ke surga untuk menjemput nih, maksudnya mendapatkan tadi wahyu itu. Jadi beliau yang naik ke atas, beliau yang melakukan perjalanan. Nah, itu selesai bagian itu. Nah, di surah Al-Kahf tadi kan dijelasin kalau banyak banget cerita ini yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya, insight-nya dari ayat yang pendek dan singkat banget. Ada 4 cerita. Tapi kita lihat dulu dari sisi benar-benar Al-Kahf-nya sendiri. Al-Kahf itu kan artinya people of the cave ya gitu. Cave itu apa? Goa. Oh, aku jadi bingung. Goa. Nah, gini, sebenarnya itu kalau kita mempelajari apalagi cerita-cerita atau mempelajari tentang histori Islam itu sendiri, kita bisa juga dengan cara melihat atau meng-compare dengan cerita agama lain. Jadi gini, kita belajar bukan belajar ke agama lain ya, kita nge-compare ke cerita-cerita dari agama lain itu bukan untuk mencari kebenaran, karena kita udah tahu kebenarannya, pasti kebenarannya Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita tuh bisa lebih yakin dan kita bisa mendapatkan insight yang lebih kalau kita tuh tahu cerita versi gitu, versi agama lain dengan versi kita, terus kayak baru kita kayak bisa kelihatan banget, oh ini, oh maksudnya ini, insight-nya gini gitu. Daripada kita tahu dari sudut pandang kita doang, ya sebenarnya itu juga udah cukup. Nah, menariknya di Al-Kahf ini justru cerita-cerita umat lagi namanya apa ya, orang Kristen atau non Muslim Kristen ini itu bahkan lebih lengkap, bahkan lebih detail banget diceritain. Terus mereka tuh apa ya, kayak kayak gede apa bukan gede ya, apa namanya, penting banget, seolah tuh cerita ini penting banget. Iya beneran ini kayak mereka tuh kayak mengagung-agungkan banget cerita ini. Kayak mereka kan judulnya tuh apa ya, Seven Saints of the Cave gitu. Terus ceritanya tuh 7 orang ini dikejar-kejar, terus habis itu mereka melarikan diri ke goa, tapi mereka ketahuan sama raja itu, terus akhirnya dibunuh, meninggoy. Ya itulah gitu. Nah, tapi ya, nah Al-Quran habis itu mereka tuh sampai bikin festival gitu loh setiap tahun untuk ini yang tentang Seven Saints ini. Berarti kan buat mereka tuh kayak wow banget menurut buat mereka tuh sebuah yang sakral gitu kan, cerita-cerita sakral gitu. Nah, gimana Al-Quran mengkomentari ini. Nah, di Al-Quran itu sebenarnya Allah mengkoreksi cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka. Di Quran itu
secara akurat berseberangan banget, kontradiksi dengan cerita-cerita umat Kristen, tapi kelihatan bahwa cerita dari Quran justru yang benar dan akurat gitu. Jadi kayak ada tanding ada tanding kisah, terus yang terbukti justru cerita Al-Quran yang betul. Nah, berarti kan ini gimana ya? Umat Kristen itu ya agak berusaha membelok-belokkan kisah, tapi malah jadi nggak make sense gitu. Nah, sebenarnya selain selain cerita tadi yang orang-orang di goa itu, ada cerita-cerita lainnya, yaitu ada Man Two Gardens itu ada seseorang yang mempunyai dua kebun, dia punya sahabat seorang yang miskin. Ini aku ceritain ya, nggak apa-apa deh. Nah, terus yang punya dua kebun itu kan kaya, hartanya berlimpah, dia punya banyak pengikut, tuh pokoknya famous lah gitu ya. Em, tapi dia sombong, arogan. Nah, sahabatnya yang miskin ini, eh, dia kayak berusaha mendakwahkan sahabatnya, tapi dengan lisan, dengan apa namanya, dengan persuasif, gitu, dengan baik-baik. Nah, eh, cerita lain adalah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Khidir. Wah, ini seru banget ini sebenarnya ceritanya, tapi nanti spoiler ya. Intinya, Nabi Musa itu kan orang yang uh, sangat semangat banget untuk mencari ilmu. Sehingga beliau berguru kepada orang soleh, lalu bertemu Nabi Khidir. Nah, disinilah terjadi pembelajaran yang sangat wow. Nah, selain itu juga ada cerita tentang Zulkarnain, di mana dia berkuasa, punya kekuasaan, tapi dia tetap bijaksana. Dari empat cerita ini, nah, empat cerita ini tuh yang ada maksudnya apa sih yang mau disampaikan? Kenapa harus ada empat cerita ini di dalam satu surah? Mau dibilang, tadi ingat gak yang all trials itu, Allah akan menjaga kita. Apapun yang terjadi kepada kita, apapun ujiannya kepada kita, Allah akan jaga. Allah akan lindungi kamu. Bahkan dari fitnah Dajjal pun, di mana orang kalau udah ketemu Dajjal, kalau dia nggak punya keimanan, udah bablas, pasti dia jadi pengikut. Itu kan sampai sahabat Nabi aja kayak takut gitu. Takut sama Dajjalun ini gitu. Ya apalagi kita yang imannya juga ya ampun, sekelereng ini. Astagfirullah, aku doang kayaknya. Nah, jadi Allah tuh bilang, mau sesulit apapun ujian kamu, Allah akan lindungi kamu, Allah akan bantu. Nah, ujian-ujian itu berbeda-beda nih di setiap kisah-kisah ini. Dan ada empat kisah kan, ujiannya beda-beda. Tadi People of Cave itu, oh ya belum diceritain nih kenapa ceritanya. Jadi ada di suatu kerajaan itu di masa itu rajanya tuh zolim banget dan memburu orang-orang mukmin. Pokoknya semuanya dibunuhin, diburu, wah udah kayak pembantaian gitu ya. Nah, tujuh orang laki-laki ini mereka berusaha menyelamatkan diri gitu kan, karena mereka tahu mereka mereka mukmin, mereka apa namanya, akhirnya menyelamatkan diri ke goa, terus mereka meminta Allah supaya menjaga mereka. Akhirnya apa namanya, mereka ya terus mereka tertidur lah selama beberapa tahun di situ. Jadi beda ya ceritanya dengan yang tadi versi Kristen itu. Nah, di sini mereka diuji agamanya. Kalau mereka, ibaratnya gini, rajanya kan bakalan kayak bilang, kamu muslim atau bukan? Kalau kamu mau hidup, bilang kamu bukan muslim. Atau maksudnya ini agamanya diuji nih. Apakah kita mau memegang agama ini atau enggak? Ini udah hidup dan mati gitu. Kamu bilang mukmin, wah tebas habis. Tapi bohong-bohong bilang nggak mukmin ya kafir dong gitu. Kan udah nggak ada pilihan atau apa. Jadi mereka kabur. Jadi itu ujian mereka adalah agama yang mereka pegang, Islam. Nah, dari cerita yang tadi Bapak punya dua kebun, itu ujiannya adalah
harta. Dia punya 2 kebun, kagak dibagi-bagi ke temennya si sahabatnya ini yang miskin gitu kan. Emang ya, tamak din serakah rakus, ya udahlah gitu. Jadi arogansi gitu. Mereka mereka benar-benar um, si yang orang kaya ini gitu, dia arogan banget, sombong gitu. Nah, itulah letak ujian dia. Kalau kita diberikan harta yang lebih, nah kita mau nggak sodako, kita mau nggak berbagi ke teman kita atau kita malah jadi arogan, malah kita jadi sombong, malah kita nyimpen harta. Gitu. Nah, jadi ujian harta di situ. Terus cerita Nabi Musa dan Khidir itu ujiannya adalah di ilmu yang salah, kesalahan ilmu atau penyalahgunaan ilmu. Kita punya ilmu ekonomi, tapi kita ngebantuin orang buat korupsi gitu atau kita bantuin orang buat bisa riba atau bekerja di tempat yang haram gitu. Ya ilmunya ada, kita pinter gitu tentang ekonomi finansial ya, tapi kita gunakan di tempat yang salah atau bahkan ilmunya juga salah gitu, false knowledge. Nah di sini jadi ujian kita, ilmu juga merupakan ujian untuk kita. Hati-hati ya, tapi bukan artinya juga jangan berilmu atau takut untuk nyari ilmu ya. Nah, yang terakhir tadi Zulkarnain itu ujiannya adalah kekuasaan. Dia orang yang berkuasa, bisa melakukan apa saja, bisa ya pokoknya kalau udah berkuasa kan apapun sebenarnya bisa aja dia lakukan, tapi dia tetap bijaksana, dia tetap memegang teguh prinsip Islam dan dia tahu bahwa sebenar-benarnya raja, sebenar-benarnya orang yang maksudnya sebenarnya yang paling berkuasa atas segala sesuatunya itu adalah Allah. Gitu. Oke, gitu aja sih dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada teman-teman yang mau sharing atau kalau nanya ya semoga insya Allah aku bisa insya Allah misalnya aku bisa jawab. Mohon maaf banyak kesalahan dari aku, mohon maaf kalau ada informasi atau insight yang salah aku tangkap dari sumber-sumber juga, mohon diinfokan ke aku juga biar kita sama-sama bareng belajar juga. Alhamdulillah, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Bahasannya Enggak, ya ampun. Astagfirullah. Memang kalau bahas ayat-ayat Quran tuh pasti selalu ada aja yang handul gitu ya. Jadi terakhir Kak Lila yang udah sharing. Nah teman-teman di sini ada yang mau sharing atau tanya-tanya nih, mumpung ada Kak Lila dan lagi pas banget momennya kita lagi setelah baca Al-Kahfi terus kita bahas Al-Kahfi juga gitu. Oh iya gini, aku mau nanya sih tapi ketau agak random aja. Kan tadi kan Oh, ada iya. ya kayak penyalahgunaan ilmu. Nah, misal kita nih ada yang kuliah ilmu ekonomi atau apa ya kayak ya berhubungan sama perbankan atau apa yang itu emang apa yang harus dipelajari di kampus gitu kan. Nah itu gimana cara kita mengatasinya gitu, apa ilmunya dikip buat kita aja atau gitu? Tergantung kita perannya apa. Kalau kita sebagai dosen, ya mau nggak mau kan kita harus mengajarkan apa yang ada di bukunya, apa yang ada di source-nya. Kalau nggak kita di-kick nih sama dekannya gitu kan. Ngajarin apa, dosen apa gitu ya. Tapi aku pernah dengar di kajian, itu ada dosen, dia ngajarin tentang investasi saham. Itu kan udah jelas-jelas banget ya. Bukan riba lagi tuh, maksudnya udah versi derajatnya gitu kan, udah tinggi banget itu ya. Nah, dia ngajar dulu tuh, dosen ini dia ngajar sampai kelar. Habis itu dia bilang ke mahasiswanya, mohon maaf mahasiswa saya sekalian, semua yang saya ajarkan itu salah. Tapi untuk edukasi, maksudnya gini, kadang kita tahu sesuatu yang benar dari yang salah juga kan. Kita tahu gini loh, ya kan? Kadang kita nggak bisa dong, kita cuma maaf.
Ah, aduh, dijemput jet nih gimana dong? Kita Wow. kita nggak bisa ngapalin hewan-hewan yang halal buat kita, sapi, ayam, ikan, kita hafalin semuanya. Tapi kan gampang kalau kita tahu yang salah, yang haram, babi. Udah, selain babi berarti oke dong. Gitu kan ibaratnya. Iya. Nah, itu dia. Kita juga perlu tahu mana yang salah supaya kita yakin oh yang bukan yang kecuali ini berarti yang halal. Berarti kalau akad muamalah kayak begini boleh, boleh karena riba itu termasuknya ini aja. Kalau di luar itu insya Allah benar, insya Allah halal. Justru itu bermanfaat bukan untuk kita terapin, tapi untuk kita bisa menghindari. Kan ada dua hal, Allah menyuruh kita melakukan hal yang wajib, tapi melarang kita yang haram. Yang haram kan dikasih tahu juga kan, yang haram tuh alkohol, yang haram tuh ini, yang ini nih. Kalau kita nggak dikasih tahu yang haram yang mana, kita nggak punya pengetahuan akan mana yang haram, lah kita mau ngindarin apa? Ibaratnya begitu. Nah, kalau tadi kalau sebagai dosen atau sebagai seseorang yang harus mengajarkan gitu kan, harus dalam keadaan gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa ya udah gitu. Cukup kita tahu oh teori ekonominya begini begini begini, tapi ini memang salah, ini riba. Ya udah, kita nggak lakukan aja. Kita cukup tahu buat kita dan itu kita jadikan fondasi bahwa ini yang salah, berarti yang benar adalah ekonomi Islam gitu. Insya Allah. Gitu. Semoga menjawab. Sangat menjawab Kak Nini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Ayo, teman-teman yang lain. Iya, sombong banget, astagfirullah ya. Nanya apapun boleh asal jangan nanya lain ya. Ya Allah. Kocak. Kenapa? Iya, Sorry, kenapa? mempelajari hal-hal yang kalau terlanjur kita kejebur di situ ya berarti itu kita cukup tahu dan karena kalau kuliah misalnya nih kita kuliah terus ternyata kita baru hijrah dan tahu kalau ternyata di jurusan kita tuh banyak hal yang syariat tapi ya udah itu kan selama kuliah itu kan berarti amanah orang tua ya amanah dia emang harus selesai tapi kita juga tetap cukup tahu aja gitu kalau hal-hal itu tuh yang nggak boleh hal-hal yang boleh itu berarti yang lebih syariat Sama juga kalau misalnya kita udah terlanjur kerja di bank gitu. Ada yang terus mau tanya juga iya mau nggak lanjut Kak? Oh iya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya kita udah kita belum hijrah gitu kan, kita udah kerja di bank gitu, terus kita hijrah, terus kita jadi tahu ilmunya, kita baru tahu oh ternyata nggak boleh ya begini. Nah kita kan menerapkan berarti kan, kita terapkan ilmu yang benar. Ya insya Allah dengan resign kita bisa mulai lagi dengan cara yang halal. Kita pelajari juga tuh konsep rezeki, apa pekerjaan yang halal, apa segala itu kita pelajari, cari ilmunya juga. Kadang-kadang ada orang kan yang aduh gue nggak mau belajar dulu yang riba-riba tentang itu udah yang Islam gampang-gampang aja dulu gitu ya, yang tentang hijab. Nah, karena sebenarnya dia udah tahu kalau dia pelajarin tentang riba atau apa pekerjaan dia itu dia kayak aku nggak mau tahu deh, jangan deh, mendingan nanti kalau aku udah tahu aku harus keluar dari kerjaan dong. Nah justru itu juga menabung dosa. Karena kita nggak sebenarnya kita udah dikasih akses ilmu, udah terpampang luas udah gampang banget itu, tapi kita nggak mau menuntut ilmu itu, kita nggak mau tahu gitu. Itu akan ditanya pertanggungjawabannya juga. Insya Allah nggak ada kata terlambat kok. Semangat. Ya aku dulu relate banget tuh. Dulu kan aku tahu ADK kan. Tapi aku tuh lagi bucin-bucinin sama Korea gitu. Terus aku nggak mau ngikutin ADK. Terus sekarang menyesal yang haki. Tapi kan sekarang udah ekskul nih, alhamdulillah. Iya benar-benar ya. Ini banyak yang relate sih gitu.
kayak nggak Mm-mm. mau apa ya, takut belajar karena nanti jadi nggak bisa lagi deh aku ini, nggak bisa lagi aku gitu. Iya, Tapi justru betul. malah ini nggak sih kan, malah dari apa ya, kedapat, aku pernah dengar dari King malah kita dapat double dosanya karena Iya, dosa nggak mau tahu dan dosa ngelakuin gitu. iya benar. Kalau kita nggak tahu kan dosanya 1 gitu. Iya, ya begitu sih sebenarnya. Mundur salah, maju serba salah kadang-kadang. Oke, insya Allah. Gimana? Kalau ada udah banyak teman-teman kayak gini mah, insya Allah. Iya, dilema hijrah ya. Ya, insya Allah ya, kalau teman-teman di sini mah insya Allah yang penting pegangan yang erat-erat sama teman-teman fandomnya, Bareng-bareng. fandomnya. Gak apa-apa. Progres. Iya, Proses. Kak, aku mau tanya, boleh? Oh iya, Kak Shofi. Shofi, Masya Allah. Misal kamu saya taruh lagi ya. Apa? Gimana? Ya, Kak, jadi tadi kan Mm-mm. ada bahasan kalau nggak mau nuntut kalau nggak mau tahu tentang ilmu malah dosanya 2 kali gitu ya. Yes, betul. Aku juga pernah dengar lah kata-kata yang gimana ya? Allah tuh mengampuni yang nggak tahu ilmu, tapi melaknat orang-orang yang nggak mau tahu ilmu, kayak gitu. Mm-mm. Berarti gitu lah ya, kurang lebih. Iya, betul. Benar kayak gitu. Nah, kayak apa ya? Tolak ukur nggak mau taunya itu gimana sih, Kak? Kayak misalnya sekarang ini banyak banget ya majelis-majelis ilmu kayak gitu kan. Mm-mm. Terus kadang tuh bingung ini mau yang mana duluan. Iya, benar. Ikutin kayak gitu kan ya. Iya. Nah, kayak akhirnya karena misalnya belajar di sini dulu, akhirnya yang ilmu yang di sana kelewat gitu kan ya. Akhirnya nggak ikutan tuh majelis ilmu yang di sana gitu. Nah, jadi kayak ya udah akhirnya nggak tahu ilmunya dong. Jadi gimana, Kak? Wah, alhamdulillah banget ini. Sesuai banget. Aku juga mengalami masa-masa ini. Masa-masa ini. Kayak dulu baru hijrah itu, wah, kan girohnya tinggi tuh. Semangatnya tinggi kan. Semua pengen diikutin. Hampir semua kelas ngaji, aku ikut. Semuanya ada. Kos lah, nge-slow, ekskul, sampai yang smaller apa segala itu aku ikut. Ustadz Umar Mita, Meteora, Anan Ataki, semuanya aku ikut. Buh, udah semua bener-bener daftar bayar, udah habis. Di habis bulan banyak yang bentrok, pusing, kok ini ketinggalan, ini juga nonton replaynya, kadang ada yang nggak ada replay, ada yang pusing, ada yang bosen, ada yang ada riweh gitu kan. Akhirnya terus aku mikir gitu, kok kayaknya nggak bener nih kayak begini ya gitu ya, terlalu barbar juga nih aku nih gitu. Nah, ternyata kalau aku ngeliatnya gini, sebenarnya dari ayat itu maksudnya itu sebenarnya terpampang untuk kita, terbuka untuk kita, tapi kita mendinai, ibaratnya kita nggak mau, misalnya gini, kita lagi sholat nih, terus tadi aku udah 3 rakaat apa udah 4 rakaat apa berapa rakaat ya, terus kayak kita ada pikiran, aduh kenapa sih aku nggak coba cari tahu bagaimana cara untuk khusyuk sholat gitu. Terus kita kepikiran kan sebenarnya. Tapi apakah setelah sholat kita mencari itu? Sebenarnya kan googling doang bisa. Ya kan? Atau misalnya kita ke kamar mandi, terus kita denger terus kita kayak kebersit aja. Kan ada doa masuk kamar mandi ya. Tapi kita mager nyarinya, ngapalinnya. Nah, itu berarti kita tidak mau mencari tahu kan? Sebenarnya kita ada kan ada doanya nih masuknya. Nah, itu yang dimaksud mendinai ilmu dulu gitu ya. Nggak mau gitu karena antar ribet lah, harus ngapalin lagi, harus begini, harus begitu. Nah, sekarang dengan segala akses kelas-kelas yang dibuka, gimana caranya? Ini sebenarnya skala prioritas. Waktu kita 24 jam doang. Bahkan udah habis buat sekolah, buat kuliah, buat
kerjakan hal lain. Nggak mungkin ngikutin semua, nggak mungkin juga gitu kan untuk nonton kajian YouTube atau apa. Gimana? Sebenarnya kalau misalnya baru awal-awal banget, cari mana yang topik kita senangi atau ustadz atau ustazah yang kita senangi dulu nggak apa-apa. Atau yang relate sama problem kita. Aku galau nih baper sama itu anak kelas 12B. Berarti kan masalah itu ya. Nah, kita cari kajiannya. Kayak gimana sih Islam itu mendalam ini. Atau misalnya kita galau, aku kayaknya hubungan sama Allah gimana? Oh, kita belajar akidah. Kita ikut kelasnya yang kelas-kelas nge-slow dulu gitu. Atau kita kayak berasa, aduh kayaknya aku nih harus apa namanya? Aku kayaknya udah ini banget nih ya, ekstrim banget nih ngedrakornya atau ekstrim banget ngefandom sama ini gitu. Aduh gimana ya? Ya udah kita ambil ekskul dulu. Terus yang kajian lain gimana? Ketinggalan dong. Allah itu adil dan maha menyayangi. Yang dilihat bukan kuantitas, tapi kualitas. Percuma juga kalau banyak, tapi nggak masuk karena kecapean. Yang penting kualitasnya dulu. Insya Allah kita punya waktu. Sebulan ini kamu misalnya mau fokus dulu gimana ya biar menyembuhkan aku dari demam Korea K-pop ini gitu. Nggak apa-apa 1 bulan ini fokus, ekskul, belajar tentang itu. Belajarnya yang Sajang Nim dulu atau dari ustadz lain yang di topik itu. Ambil kajian-kajian yang itu sesuai dengan ada waktunya aja. Nggak masalah. Nanti di bulan depan, kamu berasa, aduh kayaknya aku butuh setelah tahu nih, oh ternyata aku harus belajar akidah juga, ternyata harus gini. Karena berangkat dari yang tadi tuh, berangkat dari kajian-kajian tentang Korea, tentang apa itu kalau kita jadi baru tahu, oh iya ya ternyata yang ini penting juga. Nah di bulan kedua pengen belajar yang tentang lain, ambil kajian yang itu. Nggak apa-apa, itu bertahap. Allah itu lihat struggle-nya kita, dan struggle yang qualified, yang berkualitas, yang tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, supaya kita nggak bosen. Kalau terlalu kita paksa juga bakal bosen, capek, dan tenang aja. Ilmu yang penting kita niat itu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu itu. Kadang-kadang aku tuh ngerasa gini, apa ya? Aku misalnya ikut kajian sekarang lagi fokusin kajian-kajian tazkiyatun nafs gitu. Ternyata kemarin tiba-tiba aku ngelihat ada kajian tentang pranikah gitu kan. Terus aku juga lagi kosong nih, coba-coba aja lah masuk Zoom-nya. Tapi ternyata di kajian itu membicarakan tentang bagaimana memanage hati yang nyambung juga ke tazkiyatun nafs yang aku seneng. Jadi kan aku ngerasa, wih nyambung nih sama apa ya topik yang aku senangi gitu ibaratnya. Dan Allah itu meng-guide kita sebenarnya, mengarahkan kita juga. Kadang-kadang tuh pilihan-pilihan kita tuh jadi kayak, loh kok ini relate ya sama permasalahan aku sekarang. Misalnya aku lagi ada masalah apa ya, misalnya waktu itu aku ada masalah finansial. Terus tiba-tiba nge-slow lagi chapter bab rezeki. Kan kayak loh kok ngepas banget gitu ya. Aku nggak nyari gitu, aku nggak nyari tema itu, nggak. Tapi ternyata temanya sekarang lagi rezeki. Masya Allah, alhamdulillah, langsung beres permasalahan hidup. Jadi yang penting adalah kita niatnya, terus kita jalanin normal-normal aja, bawa santai aja. Nanti Allah juga yang akan bimbing kita sih, insya Allah gitu. Kak, siapa tadi? Kak Shofi. Gimana, Kak? Makasih, Kak Lila. Iya, semangat. Nggak apa-apa, beneran. Aku aja sekarang udah ini, apa namanya, ya udah maksudnya kamu belajar aja dari kesalahanku yang barbar dan semuanya mau diikutin. Gitu. Semangat. Yap. Kayaknya udah nggak ada, biar teman-teman juga istirahat. Alhamdulillah. Ya, mungkin udah waktunya istirahat ya. Alhamdulillah. Terima kasih jazakillah khair buat Kak Lila yang udah sharing-sharing soal Al-Kafinya, insya Allah. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah luangin waktunya dari habis
baca Al-Kahfi, Al-Mulk, terus kita sharing-sharing tadabbur juga. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil malam ini. Jazakillah khair Kak Lila untuk sharingnya. Insya Allah Iya, nanti makasih minggu depan juga kita ketemu lagi semuanya. ya. Jazakumullah khair semuanya. Oke, Assalamualaikum wa iya. warahmatullahi Baik, mari kita tutup sharing kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Quran di minggu depan. Kasih ya semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Annyeong, nyol-jayong. Ya, selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pelan-pelan ya, keluarnya udah malam, gelap.